Oke teman-teman semuanya, materi yang pertama kita bahas kali ini yaitu evolusi invertebrata dan evolusi protovertebrata. Jadi teman-teman, di sini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan hewan berkembang dari bentuk paling sederhana hingga munculnya nenek moyang seperti hewan vertebrata. Jadi teman-teman semuanya, pada materi evolusi invertebrata dan protovertebrata yang kita pertama bahas yaitu pengertian dari evolusi. Jadi teman-teman, evolusi adalah proses perubahan bertahap pada makhluk hidup dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks selama jutaan tahun, di mana teori ini dipopulerkan oleh Charles Darwin dalam bukunya yaitu On the Origin of Species, yang dimana buku ini menjelaskan peran seleksi alam dalam mempertahankan spesies yang paling mampu bertahan dan berkembang biak. Yang kedua yang kita bahas yaitu pengenalan invertebrata, di mana invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang, di mana kelompok ini sangat beragam dan mencakup sekitar 90% dari semua spesies hewan. Mereka bisa ditemukan di air maupun daratan, mulai dari siput, udang, hingga lebah. Ada pula bentuk awal hewan, di mana bentuk awal hewan dimulai dari organisme bersel satu, yaitu hewan pertama bermula dari organisme bersel satu, di mana yang mirip Lagelata, berkembang menjadi protozoa seperti ameboid dan ciliata. Adapun perkembangan organisme multiseluler, di mana organisme ini kemudian berkembang menjadi blastea, di mana bentuk bola berongga bersel banyak dengan satu lapisan sel, di mana juga sebagai cikal bakal hewan multiseluler. Selanjutnya yaitu tentang evolusi invertebrata. Evolusi invertebrata dimulai dari protista laut yang berubah menjadi film awal seperti Porifera dan Cnidaria. Selanjutnya muncul kelompok-kelompok seperti Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Echinodermata juga diyakini sebagai nenek moyang awal mulanya vertebrata. Ada pula teori evolusi invertebrata, di mana Porifera dan Cnidaria adalah kelompok hewan yang paling awal. Dari sini, evolusi berlanjut ke film-film yang lebih kompleks, khususnya Echinodermata, di mana Echinodermata dianggap memiliki hubungan dekat dengan Chordata, kelompok yang paling menjadi asal vertebrata. Ada pula film-film utama yang muncul pada invertebrata, di mana beberapa film utama yang penting dipelajari meliputi ada Mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Chordata. Film Porifera yang pertama atau hewan yang mewakili hewan bersel banyak atau paling primitif, di mana sementara Chordata menunjukkan ciri-ciri penting seperti notochord dan tali saraf dorsal. Selanjutnya kita masuk pada evolusi protovertebrata. Protovertebrata adalah bentuk transisional antara invertebrata dan vertebrata, di mana mereka kemungkinan bertubuh lunak dan kecil sehingga sulit meninggalkan jejak fosil yang utuh. Pembahasan terakhir tentang evolusi invertebrata dan protovertebrata yaitu penemuan fosil penting, di mana salah satu temuan penting adalah fosil mirip Cephalochordata di Kanada, di mana yang berusia sekitar 545 juta tahun. Fosil ini memberikan petunjuk bahwa leluhur vertebrata mungkin merupakan hewan penyaring yang mirip Amphiox modern.
Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi evolusi amfibi, yang dimana kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu amfibi atau rangkaian dan blockhood hidup, atau dapat diartikan sebagai hewan yang dipelihara di belakang atau vertebrata dengan kelembaban kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Pada umumnya, amfibi mempunyai siklus hidup awal di perairan dan siklus hidup kedua adalah di daratan. Pada fase berudu, amfibi hidup di perairan dan bernafas dengan insan. Pada fase ini, berudu bergerak menggunakan ekor. Pada fase dewasa, hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Pada fase dewasa, amfibi ini bergerak dengan kaki. Perubahan cara bernafas seiring berjalannya waktu dengan peralihan kehidupan dan perairan ke daratan menyebabkan hilangnya insan, dan rangka insan lama-kelamaan menghilang. Pada Anura, tidak ditemukan leher sebagai mekanisme adaptasi terhadap kehidupan di dalam liang dan bergerak dengan cara belum. Selanjutnya, ciri-ciri amfibi. Amfibia memiliki ciri-ciri umum berupa penutup tubuh kulit berlendir, alat gerak dua pasang kaki dengan selaput renan di antara jari-jari kaki, dan alat bantu pernapasan insan pada larva atau kecebong, dan paru-paru pada dewasa. Selain itu, amfibia juga mengalami metamorfosis yang berdarah dingin dan memiliki jantung 3 ruang. Selanjutnya, klasifikasi dalam kelas amfibi. Mengenai kedudukan amfibia dalam sistem klasifikasi, yaitu yang bernama kerajaan, yaitu Animalia, filsafat Chordata, Phylum Vertebrata, sumber kelas yaitu Tetrapoda, kelasnya amfibi. Anggota amfibi terdiri dari 4 ordo, yaitu Poda atau Sesilia, Gondola, Salamander, dan Anura, Katak, dan Kodok, Ranula, Dracula. Yang pertama, ordo Sesilia. Ordo ini mempunyai anggota yang ciri umumnya tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda. Tubuh menyerupai cacing atau gling, bersegmen tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Hewan ini mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Di bagian anterior terdapat tentakel yang berfungsi sebagai organ sensorik. Kelompok ini menunjukkan bentuk dalam siklus hidupnya. Pada fase larva, hidup di udara dan bernapas dengan insang. Pada dewasa, insang mengalami reduksi dan biasanya ditemukan di dalam tanah atau di lingkungan akuatik. Parasitera pada Sesilia terjadi secara internal. Yang kedua, ordo Chordella atau Chordata. Ordo ini mempunyai ciri bentuk tubuh memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki timpanum. Tubuh dapat dibedakan antara kepala, leher, dan badan. Beberapa spesies mempunyai insan dan yang lainnya bernafas dengan paru-paru. Pada berbagai kepala terdapat mata yang kecil dan beberapa jenis mata mengalami reduksi. Fase larva hampir mirip dengan fase dewasa. Anggota ordo Chordella hidup di darat, tetapi tidak dapat dilepas dari air. Selanjutnya, morfologi kelas amfibi, di mana kelompok hewan amfibi adalah hewan yang bertulang belakang, berkulit lembab, tanpa bulu, yang hidup di dua alam. Kebanyakan hewan amfibi pada waktu berupa berudu hidup di air dan bernapas dengan insan. Selanjutnya, setelah dewasa, hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dari kulit. Hewan amfibi termasuk kelompok yang berdarah dingin, artinya hewan yang memanfaatkan suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Kepala dan badan leher bersatu, ada 2 pasang kaki atau anggota, tak ada leher dan ekor. Bagian dalam ditutupi dengan kulit basah, halus lunak. Pada kepala mempunyai mulut lebar untuk mengambil makanan. 2 lubang hidung atau lubang luar yang kecil dekat ujung hidung yang berfungsi dalam pernapasan. Terdapat sepasang mata yang bulat. Di belakangnya terdapat 2 lubang pipih tertutup oleh
membran tempari yang berfungsi sebagai telinga untuk menerima gelombang suara. Tiap mempunyai kelopak mata atas dan bawah, serta di dalamnya mempunyai selaput mata bening membran nictitans untuk menutupi mata jika berada di darat. Di bagian ujung belakang badan yang dijumpai anus, lubang kecil untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak tercemar, urin dan sel-sel kelamin atau telur atau sperma dan alat reproduksi. Selanjutnya terkait materi evolusi Pisces, yang dimana Pisces atau ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilometeris atau berdarah dingin, memiliki ciri khas pada tulang belakang, insan atau operculum dan siripnya, serta bergantung pada air tempatnya tinggal sebagai medium kehidupannya. Pisces dapat ditemukan di air tawar, danau dan sungai maupun air asing, laut dan samudra. Ikan memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip atau sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga dapat bergantung pada arus atau gerakan air yang disebabkan oleh arah angin. Dari keseluruhan vertebrate sekitar 50.000 jenis hewan, ikan merupakan kelompok dengan jenis atau spesies terbanyak, berkisar 25.000 jenis. Jenis ikan yang ada di bumi sebagian besarnya ada di laut karena perairan laut atau air asin lebih besar daripada air tawar. Cabang ilmu biologi yang mempelajari ikan secara ilmiah dengan penekanan pada taksonomi dan aspek lainnya tersebut disebut ichthyologi atau physiologi. Selanjutnya, ciri-ciri umum Pisces. Ikan merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang. Hampir semua jenis ikan memiliki beberapa jenis ciri umum. Jika ada yang lebih spesifik, semua tergantung pada jenis ikannya. Ciri umumnya adalah yang pertama memiliki sirip untuk bergerak atau sirip dada, punggung, perut, anal, dan ekor. Yang kedua berkembang biak secara bertelur. Yang ketiga memiliki endoskeleton. Yang keempat bernapas dengan insan. Yang kelima memiliki sisik yang licin dan berlendir. Yang keenam merupakan hewan poikilotrem. Yang keenam peredaran darahnya tertutup tunggal. Yang ketujuh morfologinya terdiri dari kepala, dada, badan, dan ekor. Yang kedelapan geraknya dengan berenang di dalam air menggunakan sisik, urat sisi, sirip, dan ekor. Yang terakhir hidup di air tawar maupun air asin atau laut. Selanjutnya, struktur tubuh Pisces. Struktur tubuh ikan umumnya adalah bagian kepala yang mengandung otak dan organ sensorik dengan 10 saraf kranial yang memiliki gurat sisi untuk merasakan tekanan air, batang dengan dinding otot yang mengelilingi sebuah rongga yang berisi organ internal dan otot ekor post anal. Ikan merupakan hewan yang memerlukan refleks bergerak yang memadai untuk menghindari musuh dan menangkap mangsa. Selain itu, ikan dituntut untuk memiliki keseimbangan yang baik. Maka dari itu, otak kecil pada ikan berkembang lebih pesat karena otak kecil merupakan pusat keseimbangan dan pergerakannya. Selanjutnya, reproduksi Pisces. Reproduksi Pisces terjadi secara seksual, memiliki organ kelamin jantan dan betina. Pemupukan bisa terjadi secara eksternal maupun internal. Pemupukan eksternal yaitu dilakukan dengan cara gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuh sebelumnya pemupukan. Pemupukan ini dilakukan oleh hewan-hewan akuatik. Fertilisasi internal yaitu dilakukan dengan cara sperma dimasukkan ke dalam alat reproduksi wanita. Selanjutnya terjadi pembuahan. Setelah pembuahan, telur membentuk membran pembuahan yang menghalangi pemasukan sperma lainnya. Kadang sperma itu hanya untuk
mengaktifasi telur. Pembukaan ini dilakukan untuk adaptasi dengan kehidupan darat. Sebagian besar perempuan dan jantan merupakan individu terpisah. Akan tapi pada beberapa keluarga jantan dan betinanya bisa terdapat pada satu individu sehingga mereka dapat melakukan pembuahan sendiri atau hermaprodit. Selanjutnya, klasifikasi Pisces. Ikan memiliki banyak jenis yang diperkirakan mencapai 40.000 spesies. Untuk memudahkan dalam pengenalannya, maka spesies tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Dalam hal pengelompokan ikan terdapat perbedaan antar para ahli taksonomi ikan. Sebagian ahli seperti Weber memasukkan ikan ke dalam satu kelas Pisces, sementara yang lain memasukkan ke dalam superkelas ikan. Dikelompokkan dalam 3, yaitu Aganata, Gonodontices, dan Ostonices atau Bonborifish. Dari ketiga klasifikasi tersebut terbagi lagi ke dalam beberapa macam. Dapat dilihat dari macam, yaitu Aganata atau Chilostomata, ikan tak berahang. Hewan yang termasuk Aganata merupakan ikan primitif belum punya rahang, hidup secara parasit ataupun pemakan bangkai atau scavenger. Bentuknya mirip seperti belut yang memiliki mulut pengisap bundar. Selanjutnya, Chondrites atau ikan bertulang rawan. Vertebrata kelas Chondrites, hiu dan kerabatnya disebutkan bertulang rawan karena mereka memiliki endoskeleton yang relatif lentur yang terbuat dari tulang rawan dan bukan dari tulang keras. Namun demikian, pada bagian spesies besar, beberapa bagian kerangka diperkuat oleh butiran berkalsium. Ada sekitar 750 spesies yang masih hidup di kelas ini. Rahang dan sirip berpasangan berkembang biak pada ikan berbadan rawan. Kelas yang paling besar dan paling beragam terdiri dari hiu dan